Assalamualaikum. Apa kabar anak ibu semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah siap nih menerima pembelajaran materi baru dari ibu? Ya, pastinya semua harus siap dan bersemangat ya. Baiklah, hari ini materi kita adalah teks biografi. Ya, anak semuanya. Sebelum kita mempelajari materi teks biografi, Ibu akan menyampaikan kepada kalian semua mengenai tujuan pembelajaran kita. Apa ya tujuan pembelajaran kita? Ya, tujuan pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menganalisis aspek makna dan kebahasaan, serta menceritakan kembali teks biografi melalui tayangan PowerPoint dan video pembelajaran dengan teliti dan tepat. Anak-anak ibu semua, perhatikan siapakah mereka? Yang pertama ini adalah sosok tampan seorang aktor yang saat ini masih warawiri di dunia perfilman Indonesia. Pastinya kita selalu temui beliau di televisi ya. Yang apalagi nih baru-barusan ini beliau memerankan sosok Bapak mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Nah, di salah satu film yaitu Habibie dan Ainun. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Reza Rahardian. Sangat menginspirasi sekali ya tokoh salah satu artis di Indonesia ini. Yang berikutnya, wah baru saja Ibu sampaikan sebut namanya ya. Ini adalah salah satu sosok paling inspirasi sekali di saat ini yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie, salah satu mantan Presiden Republik Indonesia yang sangat dikagumi dari semua penjuru dunia ya pastinya. Nah, Bapak B.J. Habibie ini juga saat ini sedang sangat menjadi inspirasi seluruh rumah tangga atau kehidupan orang-orang, yaitu di mana sosok beliau yang setia mendampingi istri tercinta hingga akhir hayatnya, dan saat ini pun kisah hidupnya sudah difilmkan bahkan dibuat bukunya ya, Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Selanjutnya siapakah beliau? Aduh, ini adalah sosok sangat inspirasi dari zaman ke zaman hingga akhir hayat ya, perempuan yang sangat ibu juga sangat menginspirasi beliau. Siapakah beliau? Iya, Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, beliau ini adalah pahlawan wanita yang sangat memperjuangkan sekali sosok wanita-wanita yang ada di Indonesia ya pastinya. Selanjutnya yang terakhir adalah ini artis cantik, sudahlah cantik, pintar, kemudian bagaimana lagi ya? Ya, filmnya itu baik zaman dulu hingga sekarang masih sangat digemari baik dari kalangan remaja bahkan dewasa. Bahkan sekarang anak-anak pun sudah ada yang tahu ya beliau ini ya, karena sudah ada media sosial ya. Ya, siapa beliau? Ya, Dian Sastrowijoyo. Nah, Dian Sastro ini sangat digemari sekali dengan film-filmnya yang sangat meremaja ya, yang membuat para remaja saat itu menginspirasi sekali dengan sosok beliau ini. Ya, anak-anak ibu semua, mereka adalah sosok-sosok inspirasi di zaman sekarang, baik dari dulu maupun sekarang juga sangat menginspirasi untuk kita semua. Baik, anak-anak ibu, barusan tadi ibu sudah menyampaikan sosok-sosok inspirasi ya. Nah, sekarang ibu pengen tahu, memberitahukan kepada kalian nih, sebenarnya apa sih itu biografi? Ya, anak-anak ibu semua tahu apa itu biografi? Ibu harap semuanya juga tahu ya. Bisa kita bahas di sini, apa itu sebenarnya biografi? Ya, biografi adalah riwayat hidup yang dituliskan oleh orang lain. Nah, kemudian untuk teks biografi sendiri merupakan teks yang berisi perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi, tujuannya kita mempelajari teks biografi adalah untuk menambah wawasan dan edukasi kita mengenai sosok-sosok inspirasi yang ada di sekitar kita. Dan ibu semua, untuk teks biografi
ada beberapa materi khusus yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai aspek makna, yang kedua adalah aspek kebahasaan, dan yang ketiga adalah menceritakan kembali. Jadi ketiga ini yang akan kita pelajari pada hari ini ya Nana Ibu. Baik, untuk yang pertama adalah aspek makna. Apa sih sebenarnya aspek makna itu? Ya, aspek makna dapat kita temui dan dapat kita jumpai di mana? Ya, pokok informasi. Jadi kita temui dulu pokok informasinya, kemudian kita baru mengetahui di dalam informasi tersebut terseliplah sebuah makna. Dan bagaimana cara kita menemukan pokok informasi? Di mana kita menemukan pokok informasi? Ya, pokok informasi dapat kita temukan pada bagian ide pokok. Nah, teks biografi kurang lebih sama dengan teks naratif, di mana ide pokok yang terdapat di dalam teks biografi tidak hanya terletak di awal saja seperti kita menemukan ide pokok pada teks-teks lainnya. Namun, teks biografi sama dengan teks naratif memiliki ide pokok yang terdapat di awal, di akhir, ataupun di tengah paragraf. Sampai di sini paham ya Nana Ibu? Jadi untuk kita menemukan sebuah makna, kita harus mengetahui informasi yang terdapat di dalam teks biografi tersebut. Nah, bagaimana cara kita menemukan informasi? Kita temukan dulu ide pokoknya. Nah, bagaimana cara kita menemukan ide pokok? Kita lihat dulu. Teks biografi ide pokoknya sama dengan seperti teks naratif. Kita dapat menemukannya di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir. Jadi letak ide pokoknya menyebar ke seluruh paragraf. Baik, selanjutnya aspek makna. Ada contohnya agar kalian lebih memahami. Ibu akan bacakan sebuah teks. Ia adalah seorang perempuan dari kalangan bangsawan yang lahir pada tahun 1879 tanggal 21 April di daerah Jepara. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat adalah nama lengkapnya, tapi beliau biasanya disebut dengan R.A. Kartini. Di usia 25 tahun, Kartini menghembuskan nafas terakhir setelah beliau melahirkan R.M. Susalit, yakni pada tanggal 17 September 1904. Jadi anak-anak Ibu, di manakah letak aspek maknanya, atau yang mana dimaksud dengan aspek makna? Ya, berikut jawabannya. Kartini adalah perempuan bangsawan yang lahir pada 21 April dan meninggal pada 17 September 1904. Nah, ini adalah aspek makna yang terdapat pada kutipan teks yang baru saja Ibu bacakan. Kita lihat teks berikutnya ya. Ketika R.A. Kartini berusia 12 tahun, ia memulai perjuangannya di dunia pendidikan agar memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Namun, sayangnya keinginan terbesarnya itu mendapat tantangan keras terutama dari ayahanda. Sebab di usia itu kebanyakan perempuan dahulu sudah dipingit dan menikah. Nah, kira-kira aspek maknanya apa ya? Ya, Kartini berjuang agar perempuan tidak hanya sekedar menikah, namun juga harus memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Kita lihat teks berikutnya. Hingga suatu hari, R.A. Kartini menikah dengan seorang bupati Rembang, yakni Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Hal yang tak terduga ternyata Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat sangat mendukung Kartini agar dapat meraih impiannya. Beliau bahkan mengizinkan Kartini mendirikan sekolah wanita. Ya, kira-kira aspek maknanya apa ya? Ya, Kartini menikah dengan seorang bupati Rembang yang sangat mendukung Kartini untuk mewujudkan mimpinya. Sampai di sini anak-anak Ibu bisa paham ya aspek maknanya. Jadi tidak hanya terletak di awal paragraf saja, namun ada yang di tengah, ada juga yang.
Selanjutnya yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai aspek kebahasaan. Apa saja sih aspek kebahasaan yang terdapat pada teks biografi itu? Ya, yang pertama adalah kata ganti orang ketiga. Seperti apa contohnya? Ya, ada dia, ada ia, ada beliau. Itu adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa itu adalah kata ganti orang ketiga. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kata kerja tindakan. Nah, seperti apa contohnya? Menemukan, membuat. Jadi semua yang melakukan sebuah tindakan atau yang dikerjakan itu dapat pada teks biografi merupakan kata kerja tindakan. Yang ketiga adalah kata deskriptif. Seperti apa contohnya? Iya, ada jenius, ada rajin, ada ulet. Nah, seperti itu ya, Nana Ibu. Nah, yang keempat adalah kata keterangan. Keterangan di sini ada dua, ada keterangan tempat dan keterangan waktu ya. Contoh keterangan waktu dan tempat banyak ya, ada tanggal, ada nama tempat, ada nama daerah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kata hubung. Kata hubung di sini contohnya adalah setelah, selanjutnya. Baik anak-anak Ibu, dari kelima ini anak-anak Ibu semua sudah tahu ya contoh-contohnya. Nah, Ibu ada contoh sebuah teks ya di sini tentang sosok. Nah, ini kalian sudah menggunakannya ya setiap hari dari usia kalian menggunakan smartphone. Kalian harus tahu siapa sosok beliau ini. Ya, adalah Mark Elliot Zuckerberg. Dia adalah siapa? Ya, dia adalah CEO sekaligus pendiri satu di antara sosial media terpopuler yaitu Facebook. Baik anak-anak Ibu akan bacakan teks berikut agar anak-anak Ibu bisa memahaminya. Mark Elliot Zuckerberg adalah seorang pemuda kebangsaan Amerika atau masyarakat umum mengenalnya sebagai CIO sekaligus pendiri satu di antara sosial media terpopuler, yakni Facebook. Ia lahir di White Plains, satu di antaranya wilayah kota New York, pada 14 Mei 1984. Mark termasuk pengusaha muda terkaya dengan kekayaan sekitar 72,9 miliar dolar Amerika. Sebelum membuat platform tersebut, Mark Zuckerberg seorang mahasiswa di Universitas Harvard. Hingga suatu saat Mark Zuckerberg membuat jejaring sosial yang diperuntukkan pada kelas Mark Zuckerberg saja. Namun lambat laun jejaring sosial itu tersebar luas, terlebih banyak sambutan positif dari orang di sekitarnya hingga sampai ke universitas lain yang ada dekat Universitas Harvard. Baik anak-anak Ibu, nah, akan kita coba ya membahas mengenai kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kata ganti orang ketiga. Nah, di sini anak-anak Ibu bisa lihat tadi contohnya kata ganti orang ketiga itu adalah ia. Kemudian kita cari ya, ia di sini seperti ada di mana saja. Nah, ini yang Ibu tandai. Nah, itu adalah kata ganti orang ketiga. Nah, selanjutnya kata kerja tindakan. Seperti apa kata kerja tindakan? Kita bisa cari di sini yaitu mengenalnya. Nah, ini mengenalnya ya, dia melakukan pengenalan ya, kemudian membuat. Nah, dia berarti melakukan tindakan sesuatu yang dibuat. Nah, itu ya contohnya anak-anak Ibu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah kata keterangan. Keterangan di sini ada keterangan waktu, keterangan tempat. Nah, kita coba lihat di sini keterangan waktu seperti apa. Nah, ini ada tanggal 14 Mei 1984. Kemudian ada di sini dikatakan di White Plains, ini adalah keterangan tempat. Kemudian kota New York juga keterangan tempat, banyak sekali ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak Ibu semuanya untuk penjelasan mengenai contoh-contoh kata ganti orang ketiga, kata kerja tindakan, dan kata keterangan yang terdapat pada teks biografi. Nah, Ibu ada contoh lagi nih. Ibu bacakan ya.
Tak lama setelah Mark Zuckerberg melihat perkembangan sosial media itu, ia memutuskan keluar dari Universitas Harvard dan kemudian memfokuskan dirinya untuk mengerjakan proyek jejaring sosial miliknya yang kini sudah dikenal sebagai Facebook. Di usianya yang baru 35 tahun, Mark Zuckerberg telah menjadi seorang pemuda terkaya di dunia. Sebelumnya, Mark Zuckerberg hanya berniat membuat jejaring sosial. Facebook ini untuk membuat orang-orang berkat niat baik serta ide inovatif. Facebook tak hanya membuat banyak orang, tetapi juga membuat Mark kaya raya. Baik anak-anak ibu, untuk kata-kata deskriptif di sini bisa kita lihat memutuskan, nah memfokuskan. Baik anak-anak ibu, nah itu sebagai contohnya ya. Nah kemudian kata hubung ya, kata hubung di sini ada kata dan, kemudian apa lagi ya? Yang. Oke, sampai di sini paham anak-anak ibu seperti apa cara menganalisis? Baik, anak-anak ibu semua ibu rasa paham ya. Nah, terakhir materi kita yang terakhir yaitu mengenai teks biografi, yaitu menceritakan kembali. Bagaimana cara kita menceritakan kembali teks biografi yang sudah ada? Langkah yang pertama yaitu kita baca dulu teks biografi yang sudah ada. Kemudian langkah yang kedua, kita cari tahu informasinya yang tepat, yang jelas, dan yang akurat. Kemudian yang ketiga, baru kita mulai merangkai kata untuk menceritakan kembali. Ya, baik. Anak ibu, kita mau menyusun teks biografi nih, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, materi mengenai tokoh. Kita harus punya materi terlebih dahulu. Kita harus mencari materi tersebut, tokoh seperti apa yang akan kita angkat. Kemudian kita harus tahu tentang sosok beliau dari A atau dari beliau lahir hingga beliau jika masih hidup sampai saat ini, jika sudah wafat sampai beliau wafat. Nah, kemudian barulah kita membuat sebuah ide pokok. Nah, ide pokok ini membantu kita, memudahkan kita untuk mengembangkan sebuah kalimat atau kata. Nah, yang ketiga adalah informasi fakta. Jangan lupa kita mencari informasi fakta tentang tokoh yang akan kita menceritakan kembali ya. Pastinya kita harus tahu benar tidak apa yang akan kita sampaikan itu berupa fakta atau hanya opini saja. Nah, yang keempat, narasi. Kita harus pandai nih menarasikan atau menyusun kata-kata agar si pembaca nanti paham dengan apa yang akan kita sampaikan. Faktual. Dan yang terakhir adalah komponen penting. Nah, itu adalah cara menyusun teks biografi. Baik anak-anak ibu, sampai di sini yang dapat ibu sampaikan dan dapat ibu jelaskan kepada kalian semua. Semoga dapat bermanfaat. Sehat selalu anak-anak ibu semua di rumah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.